Blog itu satu hari bisa 100.000. Kira-kira penghasilan tak berapa Mi? Kalau pengunjung berapa? 100.000 per hari. Per hari. Om Baldam percaya ndak ada orang satu orang bisa mengelola 100 blog? Ada. Bagaimana caranya itu? Tak itu akan kena banned kan potensinya besar kena ban. Dan tidak bisa lagi ambil kituan di AdSense itu. Tidak bisa. AdSense yang di blog itu. Iya. Bagaimana maksudnya dia dapat penghasilannya per klik kah, per nonton kah, atau kalau tampil kah itu biasa kan di atas web. Iya. Itu berapa biasa nilai anunya itu? Rata-rata sih yang banyak dipakai itu cost per kliknya. Bagi berapa nilainya itu kan dia dikasih kita dapat hasilnya, bagaimana metodenya lah. Sebenarnya kalau channel ACTV ini berapa? 3, 2, 1, action. Selamat datang Om Baldam. Halo bro. Percaya tidak atau maksudnya setuju tidak tentang materi-materi tentang bisnis tanpa modal? Tidak. Kenapa? Pasti butuh modal, apapun bentuknya. Dalam tanda kutip ini adalah modal uang. Oh tidak. Hah? Tidak semua butuh modal uang. Tidak semua? Iya. Tetap bisa bisnis tanpa modal uang? Bisa. Bisnis apa? Bisa contohnya? Dimulai. Maksud saya bisa dimulai bisnisnya. Nah, yang dimulai itu bagaimana? Jualan? Tapi pakai data. Ah itu tadi maksud saya. Jadi tidak semua modal uang. Tetapi maksudnya kan barang yang sudah kita pegang kan sudah ada. Nah, artinya ini udah jadi modal buat kita. Mungkin mau diperbaiki mungkin deh. Bilang bagaimana caranya bisnis modal yang kecil. Alanya soal kamu gitu. Ya memulai bisnis dengan modal kecil. Atau memulai bisnis dengan modal orang lain. Oh ya kan itu bisa. Berarti hanya jualan gitu kata itu, Dik. Iya. Kembali tadi jualan online-nya. Modalnya berapa pada saat itu? Modalnya memang secara uang ini, secara uang, angka secara uang. materi ya. Hosting web dan lain-lain. Total lah enggak sampai 1 juta. Enggak sampai 1 juta. Enggak sampai 1 juta. Di luar artinya dari HP yang saya punya ya. Pas itu dibuat pada saat 2016 sudah main FB Ads pada saat itu? Belum. Main apa, Ji? Sosial media. Apa sosial itu media? tadi akun fake itu. Fake itu. Oh, apa tandanya itu akun fake kalau bilang ini punyanya Om Baldam? Oh, tidak ada tandanya. Oh, tidak ada tandanya. Iya. Saya bisa ditandai, saya bisa ditahu. Dia hanya seperti seakan-akan dia adalah reseller. Oh, begitu. Ya. Bukan akun perempuan itu? Ya, ada yang perempuan. Ada perempuan. Oh, ada laki-laki. Oh, iya. Oh, dia coba cara saya jadi lewat sosmed saja. Lewat sosmed itu hari masih sosmed WA. Jadi maksudnya ini betul-betul nge-spam dulu pada saat itu. Iya. Jadi belum punya FB Ads. Belum. Kenapa? Saya belum paham. Udah tahu caranya memang. Belum paham. Karena memang tidak semudah dulu kan harus pakai kartu kredit. Iya. Salah satu juga itu waktu itu belum ada si yang kartu biru itu. Oh, iya. Yang bank yang keluarkan visa juga belum ada waktu belum itu. ada Pak pada saat itu Ya. Jadi memang kita lewat sosmed saja, WA, FB. Iya. Dari mana belajar? Ada guru saya. Siapa? Saya sebut ini namanya. Sebut saja namanya. Banyak sebenarnya guru, tapi secara intens saya banyak belajar sama teman-teman di komunitas TDA. Oh ya. Siapa sih itu paling kasih lihat bilang jualanmu itu caranya begini. Ya salah satunya Dem Faki. 2016 memang Dem Faki sudah main online kah? Nah justru sebenarnya saya sudah waktu jalan itu sudah join Dem Faki juga. Saya join barengan di dropshipku itu. Ini yang udah banyak yang tahu ini. Dem Faki. Silakan nonton yang di sini. Dia sekarang apa lagi namanya? Ketua TikTok Asia Tenggara. Dia sekarang itu ini videonya ini. Hebat sekali. Iya dia ya. Jenderal kayaknya, bukan ketua jenderal, kayak jenderal TikTok. Suhu ya. Oh iya. Pada saat itu join sama-sama jualan itu. Ya, beliau co-founder. Sama-sama maka benarnya waktu jatuh-jatuhnya itu saya sebenarnya tidak langsung buka usaha. Kan saya gabung dulu ke komunitas TDA. Ya, itu 2016. Nah dari situlah kan banyak insight saya dapat, baru ada semangat dari banyaknya bergaul dengan teman-teman.
ketemu teman-teman yang pernah bangkrut lebih banyak. Nah, itu kan yang memotivasi. Ya, karena 2015 itu banyak bangkrut-bangkrutnya orang. saya saja ini saja bisa bangkrut 5M, masa saya yang cuma 1M. Oh iya. Tidak bisa kan begitu. Nah, akhirnya jalan pelan-pelan. Itu kerennya mulai. Oke situ untung. Tapi ya, kan kalau memang 7 juta masih dibagi atau ini enggak dibagi? Masih dibagi, Di. Tim waktu itu 5 orang. Kenapa banyak sekali tim? Tim CS. Mesti banyak kan? Ya tidak mesti sebenarnya. Kenapa pengen pakai pada satu? Kebetulan ada orang yang mau membantu, jadi ya kita libatkan. Oh, sistemnya bagi hasil? Ya, bagi hasil. Kenapa enggak dilanjut, Ki? Sepertinya teman-teman pecah konsentrasinya. Maksudnya pada saat itu? Saya juga pecah. Ada kebuntuan lah. Nggak ketemu lah. Nggak ketemu. Atau istilahnya sudah nggak. Biasa pecah kongsi. Karena ada sevisi mi beda. Bukan sebenarnya nggak sevisi. Adalah yang saya tidak bisa sebutkan. Oh iya. Saya undang di sini supaya mau buka-bukaan ternyata tertutup. Nah setelah dianggap mini bangkrut toh, kan bangkrut juga sudah tutup itu. Iya. Bangkrut mini tidak ada. Apa lagi dibikin? Galeri digital. Galeri digital. Itu apa itu lagi galeri digital? Jadi galeridigital.com ini perusahaan yang bergerak di bidang jasa pembuatan website. Jasa pembuatan website. Kenapa berani-beraninya mau menjadi jasa pembuatan website? Memang ada dasar buat websitenya? Berdasarkan pengalaman dari kuliah ngutak-ngatik blog sampai bikin website sendiri, website usaha sendiri, ya berdasarkan pengalaman itu. Jadi memang otodidak belajar buat website? Iya, belajar dari internet. Background saya bukan background IT. Hah? Background saya bukan background IT. Background apa, Pak? Kesehatan. Dan kenapa bisa? Jadi lompat-lompat dari pesantren masuk kampus kesehatan. Yeah. Nah, kemudian ke IT. Nah, itu jasa pembuatan website ini. Ya. Oke, saya bilang begitu kan ini algoritmanya YouTube. Iya. Nah baca ini bilang supaya biasa masuk toh. Oh, iya. Jadi ulangin dulu. Galeridigital.com adalah jasa pembuatan website. Ya. Nah, YouTube rekam itu nah. Sakit canggih itu teknologinya nah. Mudah-mudahan tidak di-ban. Nah, itu bagaimana nasibnya itu? Nah, alhamdulillah masih berjalan sampai sekarang. Oh ya, yang itu nih kemarin yang kita ceritakan sebelumnya ini kan lagi asik-asiknya galeri digital. Masuk pilpres tiba-tiba menghilang. Mungkin tidak diperpanjang ini domainnya. Ya sebenarnya begini, galeri digital kemarin itu kan digital agensi. Jadi termasuk melayani untuk digital campaign untuk politik itu. Awalnya itu salah satu jasanya waktu itu. Nah setelah pilpres saya lepas, saya fokus ke jasa pembuatan website saja. Saya lepas semua itu. Oh, kemarin memang salah satunya ini jasanya dipakai galeri digital. Oh, dengan catatan, kenapa masukku begini? Profesional saja kerja. Ya tetap jalan pilpres. Tapi tidak bisa ya mungkin karena ideologi juga ikut juga di situ. Waktu itu. Yang untuk kasus itu ya. Untuk kasus itu ya. Nah, nanti untuk pilkada Makassar kita tidak tahu. Jadi para calon-calon siapa yang mau dibantu untuk webnya silakan. Semua calon bisa terima ya? Semua calon bisa. Semua calon bisa. Apa yang dijaminkan kalau buat di galeri Tapi kan digital? Cuma satu yang bisa kita kerja. Oh, tidak bisa. Kayaknya bisa kerjakan semua. Maksudnya bisa diterima semua permintaan. Tapi satu dipilih. Tapi hanya satu. Apa yang dijaminkan? Kenapa mesti apalagi calon wali kota ini memilih galeri digital sebagai jasa websitenya? Apa nilai tawarnya memang? Sebenarnya begini ya. Kalau sekarang kan hanya fokus Mami ke website. Saya galeri digital sudah tidak menerima lagi untuk yang seperti itu. Terakhir yang memang kemarin. Apa tadi pertanyaannya? Apa nilai tawarnya galeri digital sampai mau dipilih, Kibang? Ya saya mau cerita begini. Waktu menjelang Pilgub 2000 berapa itu? Kita sempat kelola salah seorang
calon. Belum calon sih, masih proses ini. Dan itu salah satu karena ini kan ada tim kita training dan hasil dari itu figur inilah yang paling menonjol di sosial media, paling trending di sosial media, dan itu ditampilkan di surat kabar lokal. Terus hubungannya dengan galeri digital apa? Ya, maksudnya dari pengalaman itu kita sudah berhasil mengangkat sosok yang selama ini justru tidak pernah dikenal orang bisa terkenal. Bisa dikenal. Apalagi kalau sudah dikenal memang apalagi pakai memang jasanya galeri digital. Apalagi kalau pakai galeri digital. Apalagi tuh bajunya sekarang ini tulisan Ombal dan ID. Apalagi itu CD. Kalau ini kan blog pribadi sih. Apa gunanya kan itu? Cuma tempat nulis-nulis saja, share-share tentang bisnis, tentang website. Sekarang main blog juga. Ya, main. Ya. Berapa blog? Saya sebenarnya tidak kurang nyaman kalau dibilang main. Apa kan bukan main-main. Oh, serius. Oh, serius blog ini. Serius. Nggak serius. Serius. Ngelola berapa nggak serius blog? Kalau yang utama sih ya cuma 4. Menghasilkan semua? Belum. Kenapa? Hanya baru 1 yang kita monetize. Kenapa tidak dimonetiskan sisanya? Belum saatnya. Oh iya. Tanya kita ngomong bahas blogger. Ya. Di mana banyak orang untuk menjadi blogger? Dapat uangnya, revenue-nya. Banyak sih sebenarnya. Sebenarnya blog kan hanya sebuah media. Jadi tugas kita adalah menyediakan konten yang disukai pembaca atau audiens. Ya kalau pembaca suka, kemudian traffic banyak, ya tentu pihak-pihak yang mau memanfaatkan blog kita untuk beriklan, kita bisa sediakan space di situ. Masih ada kayak itu orang mencari sesuatu di blog lah. Kan sekarang eranya orang lebih banyak menghabiskan waktunya di sosial media, di apalagi Instagram, YouTube, Facebook. Apakah orang masih mencari begitu masih banyak? Masih banyak. Tidak berubah dengan sebelumnya. Sebelum ada sosial, bukan dari dulu. Bahkan apalagi ada YouTube kan? Ya. Nah, tidak ada yang berubah. Kenapa bisa nih? Yang jelas kalau kita riset, kita pakai tools riset, ada namanya Google Keyword Planner. Nah, itu salah satu tools yang dipakai teman-teman blogger untuk mencari konten atau niche tertentu yang bisa diangkat sebagai tema di blognya. Nah, itu kita pakai untuk melihat volume pencarian sebuah tema atau kata kunci. Nah, kita lihat dari tren kata kunci yang dipakai dari tahun ke tahun itu volume pencariannya tetap sama, relatif sama. Maksudnya orang atau mungkin karena apakah karena juga bersamaan dengan bertumbuhnya pengguna internet mungkin, atau beginilah misalnya orang yang pemain lama dulu dicari di main Google lah dulu tiba-tiba ada kamu murah pakai data main internet, tapi yang sebenarnya ini main internet dia mainnya di Facebook, Instagram, bahkan kan itu banyak sering itu apalagi orang-orang tua punya Facebook tapi tidak ada emailnya ya begitu jadi kalau di Google jarang meng-search di situ, lebih banyak makanya dia biasa makan adalah berita-berita hoax karena dari sosmed atau dari grup WA keluarga. Ya, seperti itu. Tapi kalau di pencarian Google sendiri, artinya sebagai search engine yang terbesar kan, itu saat ini, itu volume pencarian masih tinggi. Adapun, maaf ini, karena terpotong. Adapun konten yang muncul, disinilah perubahan algoritmanya Google. Maksudnya bagaimana dia tuh? Jadi kalau untuk saat ini itu yang ditampilkan di halaman pertama pencarian itu tidak semuanya yang muncul adalah blog. Apa lagi? Kadang marketplace, kadang Google Maps, kadang juga YouTube. Iya. Seperti itu. Terus
uangnya di apa lagi istilahnya kak? Google AdSense istilahnya orang dapat uang kak? Iya. AdSense namanya ya. AdSense namanya ya. Iya. Bagi berapa nilainya itu kan? Dia dikasih kita dapat hasilnya. Bagaimana metodenya lah? Sebenarnya kalau channel ACTV ini berapa? Sudah dibayar pajaknya. Sudah YouTube kan sudah kerjasama dengan Anda tuh. Alhamdulillah. Jadi kita terima sudah potong pajak. Potong pajak ya. Iya. Bagaimana maksudnya dia dapat penghasilannya per klik kah, per nonton kah, atau kalau tampil kah itu biasa kan di atas web? Iya. Itu berapa biasa nilai anunya itu? Rata-rata sih yang banyak dipakai itu cost per kliknya. Jadi berapa per kliknya? Biasa per klik berapa nak kasihkan kalau orang klik? Macam-macam. Biasanya. Biasanya tergantung ya paling ada yang Rp50, ada yang Rp300, ada yang Rp1.000. Oh ini pertanyaan kepada supaya banyak orang tanya juga. Kan berapa temanku blogger? Iya. Kalau aku tanya Ki, apa blogmu? Nggak mau nak kasih tahu. Kenapa itu kira-kira? Haknya tahu orang. Saya sih heran itu. Kenapa kira-kira? Belum ada jawabannya itu di. Iya. Atau ada hal tertentu yang dijaga. Kalau kita melihat tingkat kompetisi saat ini. Iya. Itu banyak teman-teman yang tidak mempublish blog judul nama blognya itu karena salah satu kekhawatirannya itu tadi salah satu piring makannya itu bisa rusak karena ya mungkin karena orang misalnya tidak senang. Maksudnya kenapa kalau tidak senang? Ya mungkin misalnya kita punya ini studio, orang tidak senang acak-acak kan begitu. Oh, atau naspam kini komen jadi. Iya, misalnya Om Baldan banyak yang benci Ki. Apalagi sejak Pilpres. Iya. Wah, banyak sekali yang benci Ki. Kenapa bisa dibenci? Nggak tahu lah, mungkin banyak sekali. Anggaplah banyak sekali jadi yang perpanjang sudah dibahas tadi itu. Dia tidak nyaman, tidak senang sama saya, sampai sekarang masih menyimpan kebencian. Nah, bisa saja kan dia acak-acak saya punya blog, bisa saja sumber penghasilan yang ada di situ. Misalnya kalau kayak Google AdSense diklik bertubi-tubi, diklik berulang kali dari IP yang sama, itu kan. Tapi tuh dulu. Kalau diklik beberapa kali dengan IP yang sama, mungkin dari jeda waktunya misalnya tak, itu akan kena banned kan? Potensinya besar kena ban. Dan tidak bisa lagi ambil kituan di AdSense itu. Tidak bisa. AdSense yang diblok itu. Iya. Nah, bagaimana caranya itu kayak YouTube tahu Ki? Maksudnya atau begini Pade. Kalau kita buka kita sendiri nih. Iya. Kita klik di sendiri juga dengan IP yang sama. Kenapa? Yang pertama ini soal etika. Tidak, maksudnya untuk kita blogku ini, misalnya ombaldan.id. Iya. Ombaldan dibuka di rumahnya. Ya. Klik satu kali. Klik. Iya. Nah, itu tadi saya bilang soal biar satu kali, tidak boleh. Bisa. Cuma berapa jeda waktunya baru dikatakan Ki bisa di-banned lah. 1 hari lah. Jadi 1 hari 1 kali boleh. Oh ya. Kalau berulang-ulang? Kalau berulang-ulang ya itu yang bahaya. Maksudnya mungkin juga YouTube baca. Karena kan mesin juga membaca. Kan tidak mungkin juga dalam waktu segitu dengan orang yang sama, IP yang sama, mengakses halaman yang sama, membuka yang dibaca iklan yang sama. Yang dibaca IP-nya atau MAC address-nya? IP-nya. Bukan MAC address. Bukan. Berarti kalau 2 PC bisa. Dia tetap baca satu IP. Jadi itu orang takut dia maksudnya kasih tahu bilang ini blogku. Iya. Om Baldan percaya ndak ada satu orang bisa mengelola 100 blog? Ada. Bagaimana caranya itu? Karena saya belum sampai di tahap itu. Belum pimakomnya di sini. Belum pimakomnya. Kita baru 4 yang utama, belakangnya ada puluhan. Kalau yang 100-an kan belum. Tapi teman-teman ada yang sampai 1000 blognya. Ada sampai 1000? Satu orang? Ada. Nah tentunya itu sudah dikerjakan secara tim. Sudah timi berarti. Kepemilikan 1 orang. Ya, tapi kalau yang masih 40-an, 50-an itu biasanya masih teman-teman masih ada yang sanggup sampai sendiri. Nah, bagaimana ceritanya dikatakan kelola blog itu 40? Kan ini artikelnya harus update terus nih. Iya.
Terus tidak boleh juga copy paste nih. Iya. Bagaimana caranya itu lu sendiri menulis terus semua ke 40 blog? Apalagi nis-nisnya beda-beda. Kita kan bisa ini. Apa itu? Kita bisa tulis sendiri kalau memang sanggup. Artinya kan tidak mesti setiap hari juga. Oh, itu. Bisa sekali seminggu atau digilir misalnya minggu ini setiap hari ini misalnya blog ini, hari ini blog ini. Kalau saya seperti itu. Saya tidak tahu teman-teman yang lain. Oh. Hari ini saya gilir itu nulis di satu. Nah, bagaimana kalau di blog ini algoritmanya? Kan kalau di YouTube itu semakin tahu sih saya gini silakan konfirmasi YouTuber kalau saya salah. Kalau semakin sering update, artinya YouTube maksudnya upload tiap hari, bahkan satu hari 2 kali terbaca aktif. Video kita lebih mudah di ranking, apalagi walaupun yang utama sebenarnya kualitas konten sih. Apalagi kalau konten bagus dan diupdate tiap hari, itu akan di ranking di video. Bagaimana dengan di blog? Apakah kalau kita update per hari, di ranking? Jelas beda. Yang diupdate setiap hari dengan diupdate setiap minggu, apalagi diupdate hanya sekali sebulan. Apa bedanya? Maksudnya uangnya juga akan bakal beda? Bukan ini bukan masalah revenue-nya. Ini masalah ininya. Google membaca, search engine membaca bahwa ini aktif, betul-betul aktif, dikelola serius, profesional dan lain sebagainya. Nah, orang yang main di blog pasti goalsnya adalah selalu mau di page 1 ya. Iya. Itu Ji. Jadi ceritanya harapannya blog ini setiap orang mencari suku kata tertentu. Muncul blog pertama, misalnya saya cara servis mobil. Muncul yang pertama. Oh, itu memang goalsnya. Tidak semua blogger seperti itu. Apa biasa pilih? Ada blogger yang hanya memang menyalurkan hobinya menulis, menyalurkan aspirasinya lewat blognya, kemudian dia share ke sosial media. Intinya kan ada yang baca. Buat apa kita tulis kalau tidak ada yang baca? Terus ketuanya yang begitu. Maksudnya bagaimana kehitungannya itu setiap berapa pengunjung? Ada enggak? Maksudnya kalau penting tayang dapat maki uang. Kalau tayang iklannya itu orang dapat maki uang. Dapat. Oh, dapat maki. Dapat. Apa namanya itu apa? Kan pay to click apa? Cost per click. Ya, cost per click. Pay per click. Pay per click. Kalau yang tayang apa namanya? CPM. Apa itu? Cost per tayang. CPT itu. Klik per 1000 tayang. Oh, kalau 1000 tayang? Cost per 1000 tayang. Oh, kalau 1000 tayang, di situ baru masuk uangnya. Oh, berarti kalau 1 juta pengunjung sehari, itu didapat itu yang itu dikali itu cerita hitungannya. Oh, terus berapa? Kalau dilihat iklannya, karena kan kadang juga iklan tidak muncul. Kalau taruh lagi nih, kalau pengunjung blog itu 1 hari bisa 100.000, kira-kira penghasilan tak berapa itu? Kalau pengunjung berapa? 100.000 per hari. Per hari. Tergantung jenisnya. Maksudnya bagaimana bilang nisnya? Kenapa dibilang tergantung nisnya? Tergantung karena ini yang iklan yang muncul kan jadi begini. Ada blogger, biasanya kita sebut publisher. Nah, blogger ada Google sebagai penyedia platform. Ada advertiser. Nah, advertiser ini kan membuat anggaran iklan per klik untuk iklannya supaya bisa tayang. Nah, kita akan dapat bagi hasil dari situ. Setiap kali klik itu berapa? Jadi kalau dia anggarkan misalnya 300.000 rupiah per klik, dikenakan sama Google, kita dapat sekian persennya dari 1.000 itu misalnya. Oh, dari sekian itu? Terus kenapa tadi? Maksudnya? Nah, semakin tinggi. Nah, ini juga tergantung niche-nya atau tergantung topiknya. Ada topik tertentu yang memang topik yang mahal. Jadi semakin tinggi nilai kliknya, CPC-nya itu semakin tinggi juga bisa kita dapat sebagai publisher. Yang jangan pengen mahal, yang standar mau. Kalau pengunjung tak 100.000 lah per hari, bisa kisaran berapa didapat itu uang? 100.000. Yang standar ya? Ya, standar mau. Kalau rata-rata sih sekitar 2 kali lipatnya. Maksudnya berapa didapat sebulan? Sebulan? Ya. Ada yang tidak sampai 10 juta. 100.000 per hari. Wah, dari susahnya cari uang itu ini.
Ada yang tidak sampai 10 dari juta. situ nih kalau taruhlah kita punya 10 blog, Ya. kan pengunjungnya begitu. Ya, faktor kali lah gitu. Baru bisa dapat itu deh. Ya. Ya. Tapi Itu. bagaimana dengan misalnya kita punya 70 blog? Ya. Akun AdSense-nya itu tetap satu. Ada yang bikin satu akun, ada yang beda-beda akunnya. Tergantung orangnya biasanya. Tapi kan kalau beda nama ceritanya itu kan AdSense sekarang tidak bisa menggunakan dua AdSense satu nama, pasti diblok. Kan saya pernah diblok ini Ya. karena saya tidak sadar dulu saya memang juga main blog. Kemudian ada email saya daftarkan itu, saya lupa bilang pernah daftar itu, pas saya bikin ini langsung ditutup monetisku. Karena sudah pernah daftar. Ternyata caranya adalah ini tips juga. Hapus semua yang kamu ingat yang ada AdSense-nya. Banyak tutorialnya di YouTube. Kalau perlu nanti saya buatkan lah. Dihapus semua saja itu, bilang hapus situsnya. Hendak hapus semua akun AdSense tak? Hapus akun AdSense. Tapi orang begitu hapus kalau orang tidak ada jualnya di AdSense-nya. Kalau ada uangnya hapus pokok. Lah ada hanya dipertahankan ya seperti itu. Nah itu kalau di harus kah? Harus tetap juga satu atau bisa berapa lebih? Bisa beberapa blog. Satu akun. Terus pertanyaannya ini kan banyak tanya ini. Dulu kan sering orang beli akun AdSense. Ya. Aman gitu orang beli akun AdSense kan? Karena saya juga salah satu pelaku yang suka beli. Alhamdulillah masih aman sampai sekarang. Jadi tidak ada potensi dia bisa ganti paspor email. Tidak kan, begitu sudah kita beli kan kita sudah ganti memang passwordnya cepat tuh. Baru juga ada recovery-nya diganti juga di situ daftar diganti semua. Begitu. Ya. Bagaimana itu transaksinya orang beli AdSense itu? Maksudnya percaya begitu. Sebentar sudah transfer dan harus mentompi yang penjualnya yang trusted, yang kita lihat juga profilnya. Itu kan kebanyakan ini yang jual di Facebook. Ya kita lihat profil Facebooknya. Di mana kita cari itu kamu beli begitu kah? Banyak dia ada grup khusus di Facebook jual beli akun AdSense, macam-macam. Terus kalau Bapak butuh juga sama saya ada bisa ganti rekening. Berapa sekarang harganya itu akun AdSense kah? Bagaimana dia diukur nilai harganya? Saya tidak terlalu tahu persis, tapi macam-macam, biasanya juga tergantung usianya. Semakin tua semakin mahal. Jadi dia kayak jadi barang antik nih. Kenapa? Kadang karena itu akun bule atau akun lokal. Kenapa? Katanya beda nilai yang didapat kalau akun bule. Dia dolar kelihatan toh. Tapi bisa aja nanti bertransformasi beda. Bisa aja nanti berubah toh uangnya dari dolar ke rupiah. Bisa lah. Tapi AdSense sekarang yang di blok bisa kita tetap langsung ke rekening toh? Bisa. Kan dulu lewat apa di PayPal dulu di? PayPal, WU. Setengah mati sekali dulu cair. Sekarang lah enak. Sekarang langsung ke rekening. Jadi kalau saya beli bisa ganti langsung nomor rekeningnya di situ. Makanya ditanyakan sama penjualnya. Bilang bisa diganti semua datanya. Harusnya semua bisa diganti. Ada yang tidak bisa diganti? Sampai saat ini belum ada. Semua bisa diganti sebenarnya. Ada kasus, iya. Yang banyak kasus penipuan. Tapi tanpa perlu kirim PIN. Tidak perlu ya. Jadi ada penyedia jasa akun AdSense itu yang full approve. Itu maksudnya sudah PIN, sudah verifikasi, tinggal dipakai, tinggal diganti nomor rekeningnya. Ada begitu full approve toh. Ada juga yang masih menunggu PIN, ada yang belum pernah PO. Nah, paling bagus itu yang sudah pernah PO, sudah pernah ada PIN-nya. Itu kan. Iya. Berapa yang itu harganya itu akun AdSense? Dibilang mahal sekali kalau begitu. Macam ada yang Indonesia mau pengen jami bule, yang Indonesia yang pokoknya sudah minta verifikasi tinggal ganti rekening. 2,5-an. Paling murah. Iya. Paling murah itu. Kalau 3 juta normal. Iya, lumayan itu bagus didapat. 3 juta. Iya. Tapi tinggal ganti rekening itu di. Tinggal ganti rekening. Email bagaimana? Kasih dengan emailnya. Itu kan berbasis email semua. Berarti email yang dibeli nih. Iya kan harus punya akun Gmail dulu untuk punya AdSense. Ya maksudnya akun Gmailnya dibeli, ganti rekening. Iya. Bagus kayaknya beli satu untuk stok-stok ini di. Baik kalau Bapak jangan satu. Kenapa mesti banyak? Kasih Tom maki juga sebenarnya.
Beli 10 kayak atau 20. Kenapa mesti banyak? Karena kan itu nanti dipakai untuk selesai 10 blok. Oh, bahaya juga Iya. Kalau artinya bisa dibeli untuk simpan saja. Oh. Atau dipasang di blok yang tidak terlalu dikelola supaya tetap kelihatan aktif. Oh, begitu nih. Ya. Oh. Ada tuh memang banyak blok kalau karena sekarang agak susah Ki untuk sekarang sejak pandemi. Itu agak susah Ki approve web blog. Kenapa bisa? Atau sepertinya Google agak mungkin karena banyak timnya yang dirumahkan atau bagaimana? Iya. Ada tipsnya. Iya. Kalau mau itu misalnya untuk pengajuan, usahakan Ki di hari Senin jam sore. Kenapa Be? Jam kerjanya Be. Oh iya, di jam berapa di sana itu? Contoh tuh kemarin saya rencana itu majukan Ki maksudnya untuk ditinjau nuku. Iya. Tapi sebelum ditinjau karena minggu masuk Ki ternyata Seninnya langsung terapprove. Orang ditinjau itu tahu enggak di YouTube? Dulu itu sampai 3 bulan, 6 bulan baru berhasil. Saya 3 hari Ji. Iya. Ada orang lagi 2 hari Ji. Ada 24 jam juga. Untung-untungan. Saya bilang untung-untungan. Karena kayaknya banyak sekali kalau masuk dia mungkin lagi kerja ya ada deh ini boleh. Karena banyak orang bagus kontennya sudah memenuhi syarat juga. Tapi ada juga syaratnya. Oh yang YouTube toh. Oh YouTube ya. Tapi kan saya tidak terlalu. Kenapa enggak main YouTube? Belum Pi. Oh tapi mau Mi. Masih mau belajar dulu sama ICTV toh. Iya. Harus belajar sama sudah monotes. Iya. Yang belajar enggak monotes. Sudah Mita. Kosong gitu. Iya. Makanya ICTV sudah monetis. Apalagi kalau sudah ada sponsor di sini toh kan. Iya, jadi teman-teman yang mau pasang silakan minum dulu. Oke, kita terakhir kita bicara masalah e-course. Sekarang main di situ. Bukan ngeserius di situ. Iya, saya juga ada e-course. Apa e-course-nya? E-course website. E-course website. Cara pelatihan belajar bikin website untuk pemula. Harga berapa dijualkan? Harga normalnya 319.000. Efektif gitu sekarang e-course? Efektif. Tergantung si mentornya. Kenapa enggak bikin cara menghasilkan uang di blog? Kalau di kelas website saya itu ada materinya. Ada. Bagaimana memonetize blog yang sudah siap. Bro, itu toh sekarang orang orientasinya itu mau beli yang menghasilkan. Ada menghasilkan. Jadi maksudnya apa aku buat menghasilkan apa? Mau beli Ki. Tapi kalau bilang cara membuat website, yang pikirkan bilang, buat website, mau dia apa? Makanya tergantung penawarannya. Oh, jadi apa penawarannya di situ? Jadi begini. Jadi di kelas website saya itu tidak hanya sekedar belajar. Pertama, orang yang belajar yang sudah paham atau yang pertama dulu ini begitu masuk, itu kan kita pendampingan sampai betul-betul mahir. Yang kedua, itu ketika dia sudah bisa bikin website, dia kan bisa bikin buat dirinya sendiri atau buka usaha jasa pembuatan website. Ada saingan dong? Tidak apa, bukan saingan sebenarnya. Apa Ji? Saya lebih membahasakannya sebagai partner. Kenapa? Karena dia bisa saja dapat project, kita juga dapat project, atau bisa saja saling share lah. Saling share project. Oh ya. Atau kolaborasi project. Oh begitu deh. Jadi teman-teman yang di member e-course saya itu targetnya itu. Jadi kalau misalnya saya ada project, saya bisa share ke mereka. Tapi jualannya marketnya ini sekarang e-course yang kemarin murid-muridnya itu. Iya. Sebelumnya di Mentor Box. Maksudnya dari mana saja? Sulawesi macam-macam, dari Sumatera, dari Ambon, dari Jawa, dari Jakarta. Tapi itu kan kendalanya biasa kalau kita orang Indonesia Timur itu kasihan mau bawa materi bahasanya kodong. Saya saja itu mau bikin e-course tuh logatku begitu tidak apa-apa Ji sebenarnya. Dia mengerti jadi. Terkadang kita yang tidak pede dengan. Jadi kalau bawa e-course Ji hajar saja. Hajar saja. Jadi buktinya orang Medan dengan logatnya sendiri. Mungkin orang Papua dengan gayanya sendiri. Kenapa kita tidak pede dengan gaya Makassar? Mestinya
ambat saja misalnya. Jadi kalau semakin banyak orang bahasa di Makassar, maka akan menjadi juga lumrah juga enak orang dengar juga tuh. Bilang, bukan enak sih. Bukan enak dengar, keton bilang tidak enak. Mengerti paham maksudnya bahwa ini maksudnya itu yang dia bilang. Ya. Justru karena kita sendiri yang orang Makassar jarang sosialisasikan bahasa akhirnya kan orang tidak kenal. Harus memang pede di. Iya harus pede. Tapi ngomong-ngomong di kursku itu sedikit agak loga-loga. Nah berapa biasa siswanya di situ? Masih sedikit karena saya baru mulai waktu pandemi ini. Batch juga kah? Iya. Batch 1, batch 2. Oh. Jadi ada beberapa pertemuan begitu sekali beli. Sebenarnya bahasa saja itu. Bahasa marketingnya saja batch 1, batch 2 karena kita tidak penyajian materinya itu kan langsung kita kasih akses satu kali ke member area. Seluruh materi langsung bisa diakses. Oh, enggak ada kayak maksudnya kelas kayak Zoom-nya apa? Tidak ada. Kalau saya kelasku kalau di Enterbox itu kan WA. Oh, Enterbox itu. Enterbox. Oh, ngomong Enterbox. Bapak katanya yang meminta ke Enterbox ya? Salah, tidak benar. Tidak benar itu. Tidak benar. Ya, ini. Anda bilang Om Baldan yang mengemis. Saya ditambahin ini supaya lebih drama. Baldan katanya mengemis untuk dimasukkan Enterbox. Apakah benar itu? Tidak. Jadi begini ceritanya. Iya. Itu kan waktu saya pasarkan e-courseku ini, saya sudah jalan iklannya. Cuma karena sudah cukup kuota yang saya punya, saya close. Nah, supaya bisa tetap running, nah, saya tawarkan ke Om Yayat. Oh begitu. Bilang Om. Berarti memang Om Baldan yang menawarkan di luar. Tapi bukan ke Enterbox, ke Om Yayat secara pribadi. Nah, terus nanti Om Yayat yang tawarkan bagaimana kalau saya kasih masuk saja di Enterbox. Sudah saya bilang terserah Bapak, ada yang penting jalan ini barang. Bukan begitu. Berarti bukan meminta ke Enterbox. Bukan. Ini ya, ini. Sudah klarifikasi. Bukan secara pribadi. Tapi anggap saja iya. Anggap saja supaya dramanya bagus. Bagus. Terus enak jualannya? Ya lumayan. Ya lumayan. Iya. Bisa ya buat teman-teman yang tidak bisa bikin platform sendiri untuk jualan e-course ya gabung di Mentorbox. Oh iya Kalau tidak bisa bikin sendiri. Tidak bisa bikin sendiri. Tapi Om Baldan bisa bikin sendiri. Ya bisa. Jadi mau terus di Mentorbox? Masih dong. Tetap jual sendiri juga? Tetap jual sendiri. Oke, kita sudah 1 jam cerita ini bos. Tidak ada rasanya nih. Oke, terima kasih banyak karena sudah ditutup dengan klarifikasi. Kayaknya intinya ini cuma klarifikasi. Oke, terima kasih Om Baldan. Nanti kita cerita lagi masalah online. Kita perkenalkan dulu nanti kita bicara teknis. Siap. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.